Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Kita lanjut halaman 190. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa arkanul khutbataini khamsatun. Dan adapun rukun khutbah ada 5. Rukun 2 khutbah ada 5. Bagi yang sudah terbiasa khutbah nih harus ingat-ingat kembali nih. Al-awwalu yang pertama hamdulillahi, ya, membaca hamdalah. Li thubutihi anhu sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil jumu'ati, karena ya telah tetapnya pembacaan hamdalah tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khutbah Jumat. Kama fi Muslimin, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Haka Ar-Ramli, demikian diriwayatkan atau diceritakan oleh Imam Ar-Ramli. Wasani yang kedua, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna kulla ibadatin iftaqarat ila dzikrillahi iftaqarat ila dzikri rasulillahi, ya. Karena setiap ibadah yang membutuhkan kepada menyebut nama Allah, maka dapat dipastikan juga membutuhkan kepada penyebutan nama Rasulullah. Kal adzani was salati, sebagaimana azan dan juga salat. Azan ada asyhadu alla ilaha illallah, berikutnya ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Demikian di dalam salat, ya, pas tahiyat itu kan di situ ada menyebut, ya, Allah dan juga Nabi Muhammad. Nah, ini ya penting. Hati-hati kalau kita khutbah jangan sampai lewat nih salawatnya. Adapun bentuknya sih bagaimana saja kita mau, alhamdulillahnya bagaimana saja kita mau, tapi di dalamnya harus menyebut kata itu gitu, ya. Innal hamdalillah, alhamdulillah, hamdanillah, macam-macam silakan, tapi intinya ada alhamdulillah, terus kemudian ada salawat kepada Rasulullah. Wasalisu yang ketiga, al-wasiyatu bit taqwa, yaitu berpesan, ya, untuk bertakwa. Wal ihtiyatu, adapun yang sebagai tindakan hati-hati, dzikru lafzil wasiyati, menyebut lafaz wasiat, ma'a lafzit ta'ati, disertai dengan lafaz taat, ya. Apa misalnya, ka'usikum bittaqwallahi wa ta'atihi, ya. Seperti ungkapan usikum bittaqwallah wa ta'atihi, aku berwasiat kepada kalian untuk takwa kepada Allah dan taat kepadanya. Walaupun tindakan hati-hati ini juga kalau dipahami banyak-banyak begitu, dipahami secara mendalam begitu, boleh dikatakan kalau orangnya benar-benar takwa maka gak ada yang kagak taat, ya. Masa ada orang takwa terus kagak taat begitu, ya kan? Gak mungkin lah. Tapi memang sebagai tadi dikatakan tindakan hati-hati supaya, ya, takwa itu tidak hanya sebagai pesan begitu, ya. Realisasi daripada takwa itu adalah bentuknya taat gitu. Nah, itu maka harus dikatakan di dalam wasiat tersebut dengan 2 ungkapan, usikum bitaqwallah wa ta'atihi, berwasiat untuk bertakwa dan juga untuk mentaatinya. Wala budda minal ityani bil hamdi was salati ma'al hathi ala ta'atihi wal man'i minal ma'siyati.
dan harus ketika mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan salawat kepada Rasulullah disertai dengan upaya mendorong ya kepada taat kepada Allah dan juga mencegah daripada perbuatan maksiat itu ya. Jadi kalau seandainya ini yang dipahami sih di dalam kalangan orang-orang yang mendengarkan khutbah ya, itu sudah menjadi ya sesuatu yang sangat besar sekali. Ungkapan takwa itu singkat, padat, tetapi realisasinya berat begitu ya. Itu takwa tuh. Di mana ya fihima pada keduanya. Jadi rukun alhamdulillah tuh. Kemudian diikuti dengan sholawat, diikuti dengan wasiat. Nah, itu fihima. Dua-duanya ya di dalam khutbah itu, di dalam dua khutbah tersebut itu harus ada. Ai fi kulli minal khutbataini qat'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah usikum bittaqwallahi wa ta'atihi. Itu enggak boleh ditinggal pada dua khutbah, khutbah pertama maupun khutbah kedua. Harus ada. Tuh. Kemudian warabi'u dan rukun yang keempat ayatun mafhumatun walau qasiratan. Membaca satu ayat yang dipahami walaupun pendek ya. Kita baca alhamdulillah lagi juga boleh tuh, alhamdulillahirabbil alamin gitu misalnya. Qala Allah taala alhamdulillahirabbil alamin, udah cukup tuh untuk baca ayat ya. Karena kata alhamdulillahirabbil alamin itu adalah bagian daripada surah Al-Fatihah. Tapi kalau ayatnya kagak dipahami, itu enggak boleh. Misalnya dikatakan sini, walau qara'a tsumma nazar ya. Andaikan orang yang khutbah tersebut membaca ayat tsumma nazar fala tujzi'uhu, maka tidak sah membaca ayat hanya segitu doang ya. Kalau dilihat itu katanya ya di situ surah Al-Mudatsir ayat 21. Jadi summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar. Nah, itu lanjutannya seperti itu. Kalau dari atasnya dibaca atau sambungan setelahnya dibaca masih boleh begitu. Summa qutila kaifa qaddar summa nazar, berhenti boleh. Atau summa nazar summa abasa wa basar, itu juga boleh juga. Tapi kalau sekedar summa nazar udah begitu, enggak boleh. Kenapa? Kata summa nazar itu sangat memungkinkan bahasa tersebut bukan bahasa Al-Qur'an atau juga masuk bahasa Al-Qur'an ya. Summa nazar kemudian ia melihat, ya, itu kan bahasanya bisa jadi bukan bahasa Al-Quran tuh kalau begitu ya. Boleh-boleh aja ungkapan tersebut diungkapkan oleh manusia sebagai bukan bahasa Al-Quran, tapi memang ini ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi harus baca ayat sebelumnya sampai summa nazar boleh. Boleh juga summa nazar dengan ayat yang sesudahnya biar orang paham. Enggak paham artinya enggak apa-apa, tapi orang paham itu ayat Al-Quran gitu ya. Jadi itu dikatakan tadi ayatun mafhumatun, yang pertama yang paling tinggi paham itu ayat dan paham itu maknanya, itu yang paling tinggi, yang paling bagus ya. Yang kedua turun orang paham kalau dia lagi baca ayat Al-Quran gitu ya, karena ungkapan Al-Quran kan berbeda dengan ungkapan yang lain. Nah, membaca ayat ini ya fi ihdahima, pada salah satu daripada dua khutbah tadi ya. Artinya kalau gitu ini merupakan pilihan, namun lakinnal aula an takuna fil khutbatil ula, akan tetapi yang utama membaca ayat ini ada pada rukun yang atau pada khutbah yang pertama gitu ya. Jadi yang pertama itu lebih utama untuk dibacakan ayat Al-Quran. Untuk apa? Litakuna fi muqabalatid du'a lil mu'minin wa mu'minat fis tsaniyah, agar ia menjadi penyeimbang dengan doa yang dibaca untuk kaum mukminin dan mukminat fis tsaniyati pada khutbah yang kedua. Fa yahsulut ta'adulu, maka ya terjadilah keseimbangan antara keduanya ya, antara kedua khutbah tersebut.
fa innahu hina idzin yakunu fi kulli minha arba'atu arkanin, karena dengan cara sedemikian ada pada setiap khutbah 4 rukun utama, ya. Jadi rukun pertama pada khutbah pertama ada rukun tadi yang 3 tuh ya, alhamdu, sholawat, wasiat, dan ayat. Itu begitu ya. Nah kemudian khutbah kedua alhamdu, sholawat, wasiat, dan doa. Itu yang ininya, yang keseimbangannya itu seperti itu. Wal khamisu, dan rukun yang kelima ad-du'a lil mu'minin wal mu'minat, ya, dan doa bagi kaum mukminin dan juga kaum mukminat aidan juga. Wal muradu bil mu'minin, yang dimaksud dengan kata al mu'minin al jins, ya, jenis daripada orang yang beriman. Wa yakfi minhu ma yaqau alaihil ismu walau rahimakumullah, ya, dan cukup daripada doa tersebut, ya, apa saja yang kira-kira masuk dalam kategori nama doa, walaupun bacaannya adalah walau rahimakumullah gitu, ya, walau rahimakumullah, cukup tuh untuk menjadikan dia sebagai doa. Adanya di mana tuh rukunnya kelima? Fisaniyati, pada khutbah yang kedua. Agar apa? Likaunihi laiqan bihalatil khitam, ya, karena rukun yang kedua, rukun yang kelima ini dibacakan pada khutbah yang kedua karena lebih pantas, ya, lebih layak bihalatil khitam untuk menyelesaikan bagian daripada khutbah tersebut. Jadi kalau dihitung-hitung sih, ya, yang 3 ada pada dua-duanya. Yang khutbah pertama intinya ada tambahan ayat gitu ya. Nah, terus khutbah kedua rukun 1 2 3 ada, ya, kemudian ditambah dengan pembacaan doa gitu ya. Nah, berarti kalau gitu seandainya di di khutbah kedua enggak baca ayat masih diperbolehkan begitu ya, tapi nanti ada pembandingnya, penyeimbangnya, yaitu pembacaan doa gitu ya. Diupayain kalau sahabat-sahabat memang udah, ya, ada yang dipercaya untuk khutbah begitu, jangan pakai hafalan begitu, jangan. Bagus sekali untuk dihafal dengan daya ingat yang tinggi gitu, dengan daya ingat yang kuat. Sebab sangat memungkinkan dalam kondisi seperti itu, ya, datang tiba-tiba gugup, lupa, dan lain sebagainya, itu sangat memungkinkan, ya. Pengalaman lah saya yang kayak gitu tuh. Maka kalau buat pribadi saya gitu, seberani-beraninya saya gitu lah tampil di depan orang. Kalau untuk khutbah Jumat saya harus punya catatan, ya, untuk menjaga jangan sampai tiba-tiba saja ada sesuatu yang menyebabkan kita lupa begitu, ya. Lagi khutbah ada petasan, ceder, lupa tuh apa lagi bacaan gara-gara petasan tuh, ya kan. Nah, ini jangan sampai terjadi sedemikian. Maka, ya, catatan-catatan penting, ya, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua itu harus ada, ya. Jangan sampai, ya, jangan sampai mengandalkan daya ingat, gua udah biasa, ya kan. Jangan begitu. Kesombongan jadinya nanti tuh, sangat memungkinkan akhirnya Allah bikin menjadi lupa tuh yang kayak begitu, ya. Jadi tolong diperhatikan, pokoknya mau catatan tersebut mau dibaca ataupun tidak, yang penting udah ada di tangan kita, ya. Suatu saat kita kelupaan gitu misalnya, itu udah tinggal balik, lari lagi ke catatan kita, sehingga akhirnya khutbah kita itu bisa lebih berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan begitu. Akhir khutbah kan tuh ada yang beda-beda tuh, ya. Barakallahu li walakum, ya. Terus yang terakhir, ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu aja tuh, kalau karena saking kalutnya kali begitu tuh, akhirnya pas rakaat khutbah yang pertama baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ya mungkin sih kagak salah kali. Cuman orang,
udah habis aja ya kan. Kan baru khutbah pertama. Nah, itu ya kan. Jadi akhirnya jadi kalang kabut orang yang mendengarkannya. Wa syurutuhuma, adapun syarat-syarat khutbah, ayat khutbata ini yaitu dua khutbah tadi, sab'atu asya'a, yaitu ada 7 perkara. Ahaduha, salah satu daripada 7 tersebut, at-taharatu 'anil hadatsain, ya, bersih suci daripada 2 hadas, ayil asghari wal akbari, yaitu hadas kecil maupun hadas besar. Wa 'anin najasati, bersih juga daripada najis, allati la yu'fa'anha, ya, dari hadis yang tidak, dari najis yang tidak dimaafkan. Fil badani wal makani wal mahmuli, baik pada badan, langsung ke badan maksudnya, wal makani tempatnya, wal mahmuli, ya, dan yang nyangkut, kalau kira-kira begitu tuh. Yang nyangkut di badan kita apa? Min saubin, pakaian, wa ghairihi, dan lain sebagainya. Yang nyangkut tuh baju, peci, sorban, ya, kaos misalnya, kalau kita pakai kaos dalam, celana dalam kita, kain kita, dan lain sebagainya, itu namanya al-mahmul tuh namanya. Itu ya harus bersih daripada najis. Wasaniha, dan yang kedua, ya, syarat khutbah tersebut, satrul aurati, yaitu menutup aurat, binaan ala annaha badalun anir rak'ataini, didasari bahwa khutbah tersebut adalah sebagai pengganti daripada 2 rakaat, ya, salat zuhur gitu, ya. Ya ini udah menjadi biasa dah, ya. Andaikan ada orang yang berani-berani kalau gitu, ya, khutbah sekedar nutup aurat aja gitu, itu udah jadi permasalahan gitu, ya. Auratnya laki-laki kan antara pusar dengan lutut gitu. Nah, ini ada orang pas datang khutbah ke masjid gitu, begitu aja dah tuh blegot badannya, ya kan, nggak pakai peci, nggak pakai kaos dalam, nggak pakai apa, pakai celana pangsi lah gitu misalnya, ya kan, terus mau khutbah begitu, kayaknya orang turunin juga itu yang begitu, ya kan, biar dia ngotot, biar gua begini sah, iya sah gitu, tapi kagak ada adab, ya kan, nggak ada etikanya nanti kalau begitu. Hukum itu lebih tinggi dari apa? Etika itu kadang-kadang lebih tinggi daripada hukum. Persyaratannya benar, ya, bahwa syarat apa namanya menutup aurat itu antara pusar dan lutut, iya, bolehlah segitu, ya kan, cukup, tapi namanya tidak punya adab kalau begitu, ya. Wasalithuha, dan yang ketiga syaratnya al-qiyamu, ya, penyampaian khutbah dalam keadaan berdiri, aifihima, pada 2 khutbah tersebut, ma'al qudrati alaihi, ya, disertai dengan mampu berdiri melaksanakannya, lil ittiba'i, karena memang mengikuti Rasulullah. Jadi Rasulullah dulu setiap khutbah selalu berdiri, maka sekarang setiap khatib kalau khutbah maka dia harus berdiri. Itu menjadi syarat tuh. Fa in ajaza anhu, apabila dia lemah, ya, tidak bisa berdiri, khataba qa'idan, maka dia khutbah dalam keadaan duduk. Tapi bagaimana tuh membedakan antara yang satu dengan yang kedua? Wa fasala bainahuma, lalu ia memisahkan antara 2 khutbah tersebut bisaktatin, dengan cara diam, ya. Nah, khutbah pertama selesai, kan dia memang duduk kan tuh begitu kan? Untuk membedakannya antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, nah, ya, itu harus diam sejenak agar orang tahu bahwa berikutnya itu adalah khutbah kedua. Afadada likar Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Yang baik mah, ya, kalau orang nih udah merasa bahwa dirinya udah nggak mampu diri begitu, ya, khotibnya nih orangnya harus sadar, saya udah kagak mampu diri, udah jangan khutbah dah gitu, bilangin sama pengurusnya, ya kan, saya mohon maaf udah nggak bisa berdiri, ya kan, udah ganti aja sama orang lain gitu. Ini jangan udah lumpuh gitu misalnya, masih pengen khutbah juga begitu. Ya bukan kagak baik sih, ya kan, cuman kan jadi permasalahan. Naiknya aja ke mimbar khutbah ada susah, ya kan. Apa ya mau dorong-dorong kursi roda naikin ke situ gitu misalnya. Ya, boleh-boleh aja sih kalau seandainya mau, tapi itu nyusahin. Khawatir orang kata, ya kan, emang nih di masjid ini yang khutbah cuman yang bisa dia doang tuh, sampai lumpuh-lumpuh disuruh juga gitu misalnya. Ya gitu. Bukannya kagak boleh gitu. Tadi kan udah dikasih tahu tuh ajarannya, ya, bahwa duduk juga boleh. Yang penting antara satu khutbah dengan khutbah yang kedua dipisahin dengan diam. Berarti boleh memang kalau begitu. Cuman ya kan tentu
kita kudu nyari yang sempurna ya, yang lebih bagus daripada yang seperti itu. Warabi'uha, dan yang keempat syarat-syaratnya al-julusu bainahuma, duduk antara dua khutbah, lil ittiba'i fi dzalika, ya, karena mengikuti Rasulullah di dalam duduk tadi. Wa tuma'ninatu fihi wajibatun, dan tumakninah berarti ukuran diamnya itu, ukuran duduknya itu kira-kira membaca subhanallah 3 kali itu hukumnya adalah wajib ya. Jadi pas selesai khutbah pertama duduk, terus baca subhanallah 3 kali paling kagak, ukurannya ukuran tumaninah ya kan. Nah itu hukumnya adalah wajib. Ada yang bilang sih ukuran baca kulhu katanya 3 kali, tapi itu saya rasa kepanjangan karena patokannya adalah tumaninah. Dalam sholat yang paling rendah adalah baca ya kali, misalnya sebagaimana ya di dalam ruku kita baca subhana rabbiyal azim ya kan. Di dalam sujud subhana rabbiyal a'la, itu adalah ngisi tuh biar sujud kita ada tumakninahnya gitu ya. Bacaannya sih sunnah. Falau tarokaha, andaikan dia meninggalkan tumakninah, lazimahul audu ilahi mutmainnan, ya wajib balik lagi ya, wajib duduk lagi tuh dari mulai lagi. Ini habis selesai itu ya kan, barakallahu lakum, duduk langsung diri begitu, nah nggak boleh, balik lagi dari mulai lagi untuk ya sekedar seukuran tumakninah ya, membaca apa, membaca subhanallah 3 kali. Ada yang bilang baca kulhu ya, tapi kalau di sini pakainya adalah seukuran tumakninah, maka membaca subhanallah 3 kali itu sudah dianggap cukup. Wa khamisuha, dan yang kelima daripada syarat tersebut al-wila'u bainahuma, yaitu terus menerus antara dua khutbah tadi, ai al-khutbataini, yaitu antara dua khutbah, bi alla yatula faslun urfan, dengan cara tidak boleh terlalu panjang di dalam pemisahan antara dua khutbah tersebut secara adat, secara kebiasaan. Antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua ya kagak boleh dipisahin dengan lama-lama ya. Nih khutbah ngopi dulu ya kan, ya kelamaan ya kan gitu. Wadhubitatuluhu, dan ditetapkan ya, diberikan patokan panjangnya biqadri rakaataini ya, seukuran salat 2 rakaat, bi akhafi mumkinin, dengan ya sepaling ringannya 2 rakaat. Fa inna qasa anzalika, kalau kurang daripada dari kata tersebut, daripada 2 rakaat tersebut, lam yadurra, enggak apa-apa ya. Jadi kalau seandainya paling lama nih, kira-kira kalau kita duduk seukuran sholat 2 rakaat yang paling cepat berapa menit tuh? 2 rakaat cepat gitu kita kerjainnya, anggap tanpa surat dah, baca Fatihah, ruku, Fatihah, ruku begitu ya. Ya itu paling-paling kalau gayanya kita nih ya 2 menit juga rapi ya kan. Kan kita udah hafal semua ya kan. Lancar. Apa lancar lagi ya kan. Cepet dah kalau ukurannya kita gitu ya kan. Nah itu nggak apa-apa seperti itu ya. Lebih cepat lagi daripada itu nggak jadi masalah. Karena apa? Memang dipentingkan berturut-turutnya itu tuh jangan sampai lama-lama begitu. Puasa disuha, dan yang keenam syarat khutbah al-wila'u bainahuma wa bainas salati, ya berturut-turut atau berkelangsungan antara 2 khutbah dan juga dengan salatnya. Wa huwa kama taqaddama, yaitu wilanya tadi itu berturut-turutnya sebagaimana yang di atas tadi itu ya. Jadi kalau seandainya khutbah dipersyaratkan berturut-turut lamanya kira-kira ya salat yang cepat begitu, maka antara khutbah selesai dengan salat Jumatnya itu perbedaannya adalah kira-kira orang salat 2 rakaat yang cepat begitu, lebih cepat lagi lebih baik. Ya, seukuran khatib turun dari khutbah, dari mimbar, lalu menuju ke tempat pengimaman, lalu memberikan aba-aba untuk rapat dan lain sebagainya, itu saya kira udah cukup untuk menunjukkan bahwa itu adalah dikerjakan secara berturut-turut. Jangan lama-lama untuk memisahkannya. Wasabi'uha, dan yang ketujuh ayyakuna ail khutbatani bil arabiyati, bahwa
syaratnya yang ketujuh adalah keadaan dua khutbah tersebut dibaca dengan bahasa Arab. Ini kalau diturutin kayak gini nih, ya repot juga nih. Karena nyusun bahasa Arab betul-betul repot juga ya kan. Ya, yang dimaksud sekarang ini adalah kira-kira rukun ya. Rukun yang tadi itu, yang rukun khutbah itu yang penting untuk dibaca secara bahasa Arab gitu ya. Adapun pesan-pesannya sih ya sebagaimana yang ada di khutbah-khutbah sekarang ini itu tidak harus berbahasa Arab. Kalau kita sembahyang Jumat di kawasan Cisarua ke atas sana nah ya. Emang itu doang tadi itu yang kita baca tadi itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya kan. Usikum bittaqwallah. Baca ayat qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum. Pokoknya kalau kita datang dari rumah jalan, di sana udah khutbah nih sampai masjid. Oh, udah baca sabihisme itu ya kan. Iya. Hati-hati kalau kita sembahyang di pokoknya Cisarua ke atas sana tuh rata-rata masjid-masjidnya di kampung-kampungnya tuh masih begini doang tuh. Khutbahnya aja ditaruh di bawah di bawah apa? Di bawah podium tuh ya kan. Jadi khutbah itu ntar diambil lagi oleh khatibnya itu, ntar lagi dibaca, taruh lagi di situ ya kan. Udah kagak ada yang namanya ceramah, pesan segala macam tuh enggak ada gitu. Nah, kecuali yang udah di perkotaannya, masjidnya udah besar di pinggir-pinggir jalan, nah itu udah banyak yang membaca ya atau menyampaikan pesan-pesan baik kepada para jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina wal masyayikhina wal muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat birahmatika arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa fahman zakiyyan wa qalban saliman labiba wa amalan maqbulan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an thayyiban wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin sana'atal mamulat muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.